Hey yo, sobat cerdas, kita balik lagi untuk bahas di penilaian kedua. Yang sebelumnya kita udah bahas dari nomor 1 sampai nomor 5 di penilaian yang pertama di halaman 121 sampai halaman 123. Sekarang kita lanjut ke penilaian kedua di halaman 123 sampai halaman 125. Buat teman-teman yang punya bukunya silahkan dibuka dan kita akan jawab pertanyaannya bareng-bareng. Jadi di soal ini, di penilaian kedua ini kalian bisa jawab lebih dari satu jawaban ya teman-teman. Jadi lebih fleksibel jawabannya. Jadi langsung aja kita bahas soalnya. Let's go. Freaky girl under the sheets. Would you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Nomor 1. Perilaku taat hukum diterapkan di berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Berikut ini merupakan contoh perilaku taat hukum di lingkungan masyarakat. Jadi taat hukum ini ada di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi yang ditanyakan di sini adalah perilaku taat hukum di lingkungan masyarakat. Itu contohnya apa? Menjaga hubungan baik dengan tetangga. Ini termasuk ke dalam perilaku taat hukum di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua itu ada tanggap terhadap penyebaran berita bohong atau hoax. Ini benar di masyarakat. Kalau melaksanakan piket kebersihan sekolah kelas itu adalah di sekolah. Nah, kalau mematuhi prosedur dalam pembuatan SIM itu negara ya. Contoh perilaku taat hukum di lingkungan negara, dan membayar pajak juga negara di lingkungan negara. Jadi yang benar itu adalah yang A dan juga yang B, jawaban nomor 1. Langsung aja kita lanjut ke nomor kedua. Akibat yang ditimbulkan apabila tidak berperilaku disiplin terhadap norma dan peraturan hukum yang berlaku, itu akan mengakibatkan mengganggu tata pergaulan yang harmonis. Jadi nggak harmonis itu teman-teman, jadi mengganggu. Terus yang kedua itu adalah meresahkan kehidupan yang aman dan nyaman. Jadi nggak ada kehidupan aman dan nyaman yang timbul akibat tidak berperilaku disiplin. Kemudian yang ketiga itu menjaga perhatian aparat penegak hukum. Ini tidak termasuk dikenal luas oleh masyarakat. Itu juga tidak, jadi timbulnya itu berkurangnya rasa simpati dan mana. Jadi jawabannya itu yang benar adalah A, B, dan E. A, B, dan E. Jadi jawaban nomor 2 A, B, dan E. Lanjut ke nomor ketiga. Ada di halaman 124 ya. Di sini kita baca berita berikut. Bolehkah trotoar untuk pengendara motor melintas di trotoar pejalan kaki dengan mengendari motor merupakan bentuk pelanggaran hukum? Aturan tersebut salah satunya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang LLAJ. Dalam pasal 128 ayat 2, pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan sepeda. Misalnya, pejalan kaki memiliki hak yang sama dengan para pengendara motor di jalan. Apabila melanggar, setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau bersepeda dipidana kurungan paling lama itu 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Selain itu, apabila melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat memberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Jadi di sini ada berita bolehkah trotoar ini untuk pengendara motor? Jawabannya adalah tidak, karena sudah diatur dalam undang-undang ya teman-teman. Terus pernyataan berikut yang sesuai dengan bacaan di atas. Jadi
Dari berita yang sudah kita baca ini, pernyataan yang paling tepat itu adalah, kita coba jabarkan satu persatu dari opsinya. Yang A itu ada pengemudi kendaraan bermotor tidak berkewajiban mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Jawabannya salah ya teman-teman, karena di berita di atas ini tentang bolehkah trotoar untuk pengendara motor dan juga untuk keselamatan menjalan kaki itu lebih diutamakan ya teman-teman. Terus yang B ini rambu-rambu lalu lintas berfungsi sebagai penanda agar terjaga keselamatan berlalu lintas. Betul. Terus ada sanksi pidana dan denda bagi pelanggar keselamatan berlalu lintas, itu betul juga ya, tadi kita udah baca ada ini akibatnya, ada pidana kurungan dan denda itu. Terus yang D, trotoar tidak diperbolehkan dilalui oleh pengendara motor. Bener ya, karena trotoar itu untuk pejalan kaki. Yang E, pengendara melintas di trotoar karena kapasitas jalan tidak cukup. Salah, jadi jawabannya yang benar adalah yang B, C, dan juga D. Lanjut ke nomor yang keempat. Hak dan kewajiban dilaksanakan secara selaras, serasi, dan seimbang. Pengertian selaras, serasi, dan seimbang itu bisa diartikan itu luas ya teman-teman. Coba kita lihat di opsinya. Yang A itu hak yang dimiliki tidak berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban. Salah ya. Yang B, mengutamakan pemenuhan hak daripada kewajiban. Salah juga. Yang C, tidak bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku. Ini benar ya. Kita baca yang opsi D, sesuai dengan harmonis antara hak dan kewajiban. Itu lebih ke lain ya, kata lain itu jadi salah ya. Tidak hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Jadi jawabannya itu yang C dan juga E. Lanjut ke nomor yang kelima. Yang kelima ini perhatikan infografik berikut pencurian data pribadi. Tips terhindar dari pencurian data pribadi. Kalian bisa lihat aja di sini. Pernyataan berikut yang sesuai dengan infografik tersebut adalah, kita jawab per opsi ya. Yang A, pencurian data pribadi wajar terjadi karena hidup di zaman modern dengan akses internet yang cepat. Itu tidak sama sekali wajar ya teman-teman. Jadi jawabannya salah. Yang B, ada beragam modus pencurian data, namun yang paling penting telah diatur atau dilindungi oleh Undang-Undang ITE. Itu juga salah. Yang C, meskipun telah diatur oleh hukum, kita harus tetap waspada terhadap kebocoran data pribadi. Benar ya. Ada beragam tips agar terhindar dari pencurian data. Semuanya kembali pada bagaimana peran aparat penegak hukum. Betul yang D. Media sosial berfungsi untuk berinteraksi atau berkomunikasi, namun juga berisi ancaman terhadap keamanan dan data penggunaan. Jadi jawaban yang benar adalah C, D, dan juga E. Buat teman-teman yang mau kunci jawaban lainnya, silahkan di subscribe dulu dan dibantu share linknya untuk teman-teman pelajari. Oke, see you next video.